Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayi Pamungkas dari Prodi Manajemen C, kelas WN. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan soal matematika untuk ujian tengah semester kali ini. Langsung saja untuk soal yang pertama. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 dikurangi Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Buatkan grafiknya. Jawaban permintaan sama rumusnya P sama dengan 10 dikurangi Q, penawaran P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah yang tercipta di pasar? Buatlah grafiknya. QD P sama dengan 10 dikurangi QS P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Rumusnya QD untuk mencari QD sama dengan QS. 10 dikurangi sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Lalu bawahnya 10 dikurang 2 sama dengan Q ditambah 0,5 Q. 10 dikurang 2 sama dengan Q ditambah 0,5 Q. Lalu bawahnya 10 kurang 2 sama dengan 8. Lalu selanjutnya sama dengan 1,5 Q. Jadi Q ini posisinya ininya sama dengan 1 ditambah 0,5 Q. 1,5 Q. Q kita turunkan ke bawah, jadi 1,5 dibagi 8 atau 8 bagi 1,5 sama dengan 5,33. Lalu untuk penawaran rumusnya 2 ditambah 10, 2 ditambah 0,5 Q. P sama dengan ininya dipindah ruas dari kanan ke kiri menjadi min P dikurang 2 sama dengan 0,5 Q. P dikurang 2 sama dengan 0,5 Q dikali 2 dibagi P dikurang 2 dikali 2 sama dengan 0,52 Q. P dikurang 2 dikali 2 4. Lalu ini coret sisa Q. QS sama dengan 2P dikurang 4. Grafiknya E dikurang Q dibagi P. E sama dengan Q-nya itu dari sini teman-teman 5,33. Lalu P. Lalu P-nya ada, untuk mencari P-nya kita cukup 10 dikurang Q. P-nya sama dengan 10 dikurang 5,33. Jadi Q-nya dari sini, lalu P sama dengan 4,67. Jadi P itu dihasilkan dari 10 dikurang Q. Ini untuk grafiknya. Ini grafiknya teman-teman. Untuk grafiknya. Lalu dilanjutkan QD. P sama dengan 10 kurang Q. Q sama dengan 10 dikurang P. QS. P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Q sama dengan 24. 2P dikurang 4. Oke, untuk nomor 1 begitu. Ataupun jawabannya seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Ntar saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Nomor 2
Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan satu keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak, dua besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen, tiga total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, empat total pajak yang diterima pemerintah atau negara, lima gambar kurvanya. Oke, langsung aja. Nomor 2 kita jawab. Jawab. Nomor 2 permintaannya PD sama dengan 12 dikurang 2 atau QD sama dengan 12 kurang 2P. PS sama dengan 3 ditambah Q atau QS ditambah 3 plus P. Pemerintah pajak profesionalnya sebesar 25%. T sama dengan 0,25. Lalu untuk jawaban yang pertama, sebelum pajak, QD sama dengan QS. 12 dikurang 2, Q sama dengan 3 ditambah Q. 12 dikurang 3, 3-nya pindah ruas menjadi ke kiri jadi negatif, lalu Q ditambah 2Q. Kenapa 2Q? Karena 2Q pindah ruas ke kanan menjadi positif. 12 dikurang 3 sama dengan 9. Lalu ini 1 ditambah 2Q sama dengan 3Q. Q sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ini permintaannya. PD sama dengan 12 atau PS 12 dikurang 2X 2Q. PD sama dengan 12 dikurang 2 dikali 3. PD sama dengan 12 dikurang 6. PD sama dengan 6. Lalu PS-nya penawarannya. PS ditambah PS sama dengan 3 ditambah Q. PS sama dengan 3 ditambah 3. PS sama dengan 6. Oke, ini muncul dari sini, teman-teman. Lalu PS sama dengan 6. Penyelesaian sebelum pajak, Q sama dengan 3, P sama dengan 6. Sesudah pajak, penawaran setelah pajak, PS sama dengan 3 tambah Q plus pajak, permintaan tetap, PD dikurang 12 kurang 2Q, keseimbangan pasar. Rumusnya, 12 dikurang 2Q sama dengan 3 plus Q ditambah 0,25. 12 dikurang 2Q sama dengan 3,25 ditambah Q. 12 kurang 3,25 sama dengan 2Q ditambah Q. 8,75 hasil dari 12 kurang 2,35 ditambah dengan Q. 2Q ditambah Q sama dengan 3Q. Q sama dengan 8,75 dibagi 3. Q sama dengan 2,92. Ini sebelum pajak. Q sama dengan 3, PD sama dengan 6. Sesudah pajak Q-nya tadi 2,9. P-nya, untuk P-nya kita belum cari ya. Sebentar teman-teman. P-nya itu muncul dari PD, rumusnya PD sama dengan 12 dikurang 2Q. P sama dengan 12 dikurang 2 dikali 12 dikurang 2 dikali 2,92. Q-nya dari sini. P sama dengan 12 dikurang 5,84. P sama dengan 6,16. Jadi sudah pajak Q 2,92, P 61,6. Gini grafiknya secara kurang lebihnya. Jadi koordinatnya Q sama dengan P 12,0 dan 0,6. Lalu, maaf. Jadi koordinat Q dan P 3,525 dan 0 dengan 3,25. Gambarkan kurvanya PD sama dengan 12 kurang 2Q atau QD sama dengan 12 kurang 2P. PS sama dengan 3 plus Q atau QS 3 ditambah P.
Kurva permintaan QD atau 12 kurang 2P A titik potong terhadap sumbu Q maka P sama dengan 0. QD sama dengan 12 dikurang 2P, 12 dikurang 2 kali 0. QD sama dengan 12 kurang 0 sama dengan QD 12. Jadi koordinatnya adalah QP adalah 12,0. B titik potong terhadap sumbu P maka Q sama dengan 0. QD sama dengan 12 dikurang 2P. Jadi QD sama dengan 12 kurang 2P. QD-nya 0. QD-nya 0. Dikurang 12 dikurang 2P. 2P ini pindah ruas jadi positif sama dengan 12. P sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 6. P sama dengan 6. Jadi koordinatnya QP 0,6. Kurva penawarannya QS plus 3P A titik potong terhadap sumbu X maka P sama dengan 0. QS 3 ditambah P, QS di bawahnya, QS tambah 3 ditambah 0, QS sama dengan 3. Jadi koordinat Q dan P adalah 3,0. B titik potong terhadap sumbu P maka Q sama dengan 0. QS sama dengan 3 ditambah P. QS sama dengan 0 ditambah 3 ditambah P. P sama dengan 3. Jadi koordinatnya Q, P sama dengan 0,3. Kurva penawaran setelah pajak Q sama dengan 3,25 plus P. A titik potong terhadap sumbu Q maka P sama dengan 0. 3, Q lalu rumusnya 3. Maaf untuk rumusnya Q sama dengan 3,25 plus P. Lalu bawahnya 3,25 ditambah 0, P-nya sama 0, Q sama dengan 3,25. Jadi koordinatnya Q dan P, Q, P adalah 3,250. Untuk yang B, titik potong terhadap sumbu P, maka Q sama dengan 0. Q sama dengan 3,25 ditambah P. 0 sama dengan 3,5 ditambah P. P sama dengan 3,5. Jadi koordinatnya Q, P adalah 0,325. P untuk selanjutnya penyelesaian sesudah pajak. Q sama dengan 2,92, P sama dengan 6,16. Besar pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Pajak per unit T dikali PE 0,25 dikali 6,16 sama dengan 1,54. Besar pajak per unit yang ditanggung konsumen atau TK. TK sama dengan P, E dikurang P. TK 6,16 dikurang 6. TK sama dengan 0,16. Selanjutnya, besar pajak per unit yang ditanggung produsen atau TP. TP sama dengan T dikurang TK. TP sama dengan 0,25 dikurang 0,16. TP sama dengan 0,09. Untuk yang C, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Konsumen sama dengan TK. Rumusnya TK sama dengan PE dikurang PE dikali QE. TK sama dengan PE dikurang PE dikali QE. TK sama dengan 6,16 dikurang 6 kali 2,92. TK sama dengan 0,47. Produsen itu sama dengan TP. TP sama dengan T dikurang TK. TP sama dengan T dikurang TK. TP 0,73 dikurang 0,47 sama dengan 0,26. Total pajak yang diterima pemerintah T sama dengan QE dikali T. T sama dengan QE dikali T. T sama dengan 2,92 dikali 0,2 sama dengan 0,25 sama dengan 0,73. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 3. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya.
Nomor 3, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan 8 sama dengan 80 dikurang 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atau setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi, C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK, C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP. E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S. Oke, langsung aja ke penyelesaian yang A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. Rumusnya PD sama dengan PS. Untuk yang permintaan, maaf. Untuk permintaan rumusnya P sama dengan 80 dikurang 4Q. PD. P, lalu penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Atau PS. Pemerintah memberikan subsidi 5 untuk setiap orang, setiap barang. Yang jawaban nomor A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. PD sama dengan PS. 80 dikurang 4Q sama dengan 20 plus 2Q. 80 dikurang 20 itu dari 20 pindah ruas ke kiri jadi minus 20 karena di sini positif pindah ke ruas jadi negatif sama dengan 4Q yang tadinya negatif pindah ruas ke kanan jadi 40 jadi positif dan 2Q-nya turun tambah 2Q 60, 80 dikurang 20 sama dengan 60 sama dengan 4Q sama 2Q langsung aja karena sama-sama Q jadi 6Q. Q sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10. Q sama dengan 10. Lalu PD untuk penawarannya PD sama dengan 20 ditambah 2Q. Maaf, permintaan P sama dengan 80 dikurang 4Q. PD sama dengan 80 dikurang 4. Q-nya tadi 10. 80 dikurang 40. 4 kali 10, 40. PD sama dengan 40. Untuk permintaan penawarannya PS sama dengan 20 ditambah 2Q. Rumusnya PS sama dengan 20 ditambah 2 dikali 10, Q-nya 10, PS sama dengan 20 ditambah 20, PS sama dengan 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi P sama dengan 40, Q sama dengan 40. B. Keseimbangan pasar setelah subsidi. Sampai deh. Lanjut, keseimbangan pasar setelah subsidi. Rumusnya P sama dengan 20 ditambah 2Q sama dengan subsidi. P 20 tambah 2Q sama dengan subsidi. P 20 kurang subsidi ya teman-teman. 20 tambah 2Q dikurang 5. Subsidinya itu sebesar 5 untuk setiap orang. Jadi 5. Lalu P sama dengan 20 ini dari sini ya teman-teman karena 2Q ini beda karena dia mempunyai angka huruf jadi 20 dikurang 5 sama dengan 15, 2Q-nya turun. Jadi 15 per 2Q. Oke, untuk selanjutnya PD sama dengan PS. Jadi sama dengan PS 80 dikurang 4Q sama dengan 15 tambah 2Q. 80 dikurang 15-nya 15 pindah ruas ke kiri jadi negatif sama dengan 4Q 4Q pindah ruas ke kanan jadi positif ditambah 2Q-nya turun. 80 ke 15 jadi 65, 4Q tambah 2Q jadi 6Q. Q sama dengan 65 dibagi 6 sama dengan Q 10,83.
Jadi keseimbangan setelah subsidi P sama dengan 36,68 dan Q sebesar 10,83. IS 36,68 titik 2,1083. Yang C bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. SK sama dengan PE dikurang P kuadrat E. SK sama dengan PE dikurang PE kuadrat E. PE-nya 50, lalu PE kuadratnya 36,83. Lalu hasilnya 3,17. Yang nomor D, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, SP. SP sama dengan subsidi dikurang SK. SP sama dengan subsidinya tadi 5, SK-nya sebesar 3,17. Lalu SP jawabannya 1,83. Lalu yang E, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, S sama dengan QE kuadrat kali subsidi. QE-nya tuh tadi kita bisa lihat QE-nya itu 10,83. Jadi S sama dengan 10,83, subsidinya tadi 5, S sama dengan 54,15. Oke, selanjutnya yang nomor 4 saya bacakan terlebih dahulu soalnya karena nggak kelihatan. Yang nomor 4 tuh soalnya. Nomor 4, dalam suatu perekonomian tertutup oleh diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 plus 0,60 YD, I sama dengan 150 tambah 0,15 Y, 3 400, T sama dengan 300. Pertanyaannya adalah, A. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau agregat dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi. C. Berapa besar nilai investasi. D. Gambaran tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Langsung aja kita jawab yang nomor 4. C sama dengan 300 plus 6,60 YD. I sama dengan 150 plus 0,15 Y, G sama dengan 400, T sama dengan 400. Hitung tingkat keseimbangan, Y sama dengan AE huruf besar atau YC plus 1 plus G, plus I plus G. Untuk rumusnya, Y sama dengan 300 ditambah 0,60 YD ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurang T plus 150 ditambah 0,15 Y sama dengan tambah 400. Lalu bawahnya Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurang 300. T-nya itu dari sini ya teman-teman, T-nya itu dari 3 dari sini. 0,60 dalam kurung Y dikurang 300 ditambah 150 tambah 0,15 Y ditambah 400. Lalu bawahnya Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurang 180 plus 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Bawahnya Y sama dengan 120 ditambah 0,60 Y plus 150 tambah 0,15 Y tambah 400. Y sama dengan 120 ditambah 0,60 Y ditambah 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 670 ditambah 0,75 Y. Y sama dengan 0,75 Y sama dengan 670. 0,2 Y sama dengan 670. Y sama dengan 670 dibagi 0,25. Y sama dengan 2,680. Dan ini gambar grafiknya teman-teman yang udah
Saya tampilkan. Lalu yang nomor 2, belanja konsumsi keseluruhan. C sama dengan 300 plus 0,60 YD. Oh, saya nggak kelihatan teman-teman, jadi agak maju. C sama dengan 300 plus 0,60 YD. Sini kita tulis Y-nya itu 2,680. Lalu bawahnya 300. C sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurang T. C sama dengan 300 ditambah 0,60 2680 dikurang 300, Y-nya tadi yang seperti yang di atas, T-nya juga yang seperti yang di atas. C sama dengan 300 ditambah 0,60 sama dengan 2380. C sama dengan 300 ditambah 0,60. Jadi 0,50 dikali 2380. C sama dengan 300 ditambah 1,428. C sama dengan 17,28. Nomor 5, belanja investasi keseluruhan. I sama dengan 150 tambah 0,15. I sama dengan 150 tambah 0,15. Y-nya tadi 2,680. Jadi I sama dengan 150 ditambah 402. I sama dengan 552. Oke, soal yang terakhir. Sebelumnya, ini gambar dari grafiknya, teman-teman. Soal yang nomor 5. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C dikurang Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 200. Ini bener-bener aja lah. Pajak siapa? Aduh, lu bilang mama lu. Udah kan, gue bilang mama. Oke, maaf teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Untuk yang soal pertama, A. Pada tingkat produksi, berapa unit biaya total ini minimum? Yang B. Hitung biaya total minimum. C. Hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Dia berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? Langsung aja kita jawab. Nomor 5 rumusnya itu C Q kuadrat kurang 24Q ditambah 200. A. Tingkat produksi. Sebelumnya ini ada
A sama dengan Q kuadrat sama dengan 1, sama dengan min 24, C sama dengan 200. A sama dengan tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Rumusnya Q min B dibagi 2A. Q sama dengan min 24. B-nya itu dari sini ya teman-teman. B min di min min dalam kurung 24 dibagi 2 kali 1. Ini sama dengan positif ya. Jadi kan min dikali min jadi positif. Jadi sini 24 dibagi 2. Ini sama dengan 12. Untuk B-nya hitunglah biaya total minimum. Rumusnya YP sama dengan min B kuadrat kurang 4AC dibagi 4A. C sama dengan min dalam kurung 24 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 200 dibagi 4 kali 1. C sama dengan 576 dikurang 800 dibagi 4. C sama dengan min dalam kurung 224 dibagi 4. Jadi min ini jadi positif kalau ke bawahnya. C sama dengan 224 dibagi 4. C sama dengan 56. Jika biaya total C minimum berada pada saat Q sama dengan 12 unit dengan nilai C sama dengan 56. Yang C, jawaban yang nomor C, biaya tetap FC sama dengan 200, biaya variabel sama dengan VC. VC sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q. VC sama dengan 12 akar 2 dikurang 24 kali 12. VC 144 dikurang 288. VC sama dengan min 144. Biaya rata-rata AC, rumusnya AC C dibagi Q. AC sama dengan 56 dibagi 12. AC sama dengan 4,67. Dia tetap rata-rata AFC sama dengan VC dibagi Q. VC-nya sama dengan 200. Q-nya sama dengan 12. AFC-nya jadi 16,67. Biaya variabel rata-rata sama atau AFC sama dengan AVC sama dengan VC dibagi Q. Lalu bawahnya AVC sama dengan min 194 dibagi 12. AVC sama dengan min 12. Yang D, jika Q sama dengan 4 tambah 12 sama dengan 16, C sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 200. C sama dengan 16 kuadrat dikurang 24 kali 16 tambah 200. C sama dengan 256 dikurang 384 kurang 84 ditambah 200. C sama dengan 72. Ya, rumusnya lalu ke bawah. MC sama dengan AC dibagi AC. MC sama dengan 72 dikurang 56 dibagi 16 kurang 12. MC sama dengan 16 dibagi 4. MC sama dengan 4. Jadi untuk produksi dari 12 unit, sebuah 12 unit menjadi 16 unit diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 4. Oke, untuk soal yang nomor 6, saya terbacakan terlebih dahulu. Nomor 6, bentar teman-teman. Nomor 6, nomor 6, total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjuki
R sama dengan min 0,5 Q plus 0,5 Q kuadrat tambah 45 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan hitung profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang seban. Nah, teman-teman. Oke, langsung ke penyelesaiannya. 6R sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q. C sama dengan Q kubik dikurang 8 Q kuadrat tambah 57 Q plus 2. Sini Q-nya 20, Q1-nya 20, Q2-nya 30. Hitunglah profit jika barang sebanyak 20 dan 30 unit. Rumusnya N sama dengan R kurang C. N sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q dikurang Q kubik dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57,5 Q plus 2. N sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q dikurang dalam kurung Q kubik dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q plus 2. N sama dengan min 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q kurang Q kubik tambah 8 Q kuadrat sama dikurang 57 Q kurang 2. N sama dengan minus Q kubik ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q kurang 2. Oke, Q yang pertama sama dengan 20. N sama dengan minus Q triple ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q kurang 2. N minus 20 kubik ditambah 0 tambah 7,5 dikali 20 dikali 2 dikurang 12 kali 20 min 20. N sama dengan min 20 kubik ditambah 7,5 dikali 20 akar kuadrat 2 dikurang 12,20 dikali minus 2. N sama dengan min 80.000 ditambah 7,5 dikali 400 dikurang 12 kali 20 min 2. N sama dengan min 8.000 tambah 3.000 ditambah dikurang 240 dikurang 2. N sama dengan minus 5.242. Lalu Q yang kedua 30. N sama dengan Q minus Q kubik tambah 75 Q kuadrat dikurang 12 Q dikurang 2. N dikurang 30 kubik ditambah 7,5 30 kuadrat dikurang 12 30 kurang 2. N sama dengan 27.000 ditambah minus 27.000 ditambah 900 dikurang 362 dikurang 2. N sama dengan minus 26,462. Oke, oke, sekian dan terima kasih untuk presentasi matematika pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada penulisan kata atau jawaban yang kurang tepat. Saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.